هو أول بيت نحفظه بحياة روحي ويحفظنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أضحى عليه السلام لنا دينا وجميع الكون لنا وكان علم الإسلام على شعار المجد لما الكون يزول ولا تمحى بدار الصحائف سوددنا الدين لنا والحق لنا الله والعدل لنا والحق لنا أضحى السلام لنا دينا وجميع الكون لنا وقانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah memampukan kita untuk menggerakkan kaki, mengayunkan tangan dan menghadirkan jiwa serta raga kita secara utuh dan penuh untuk berada di majelis sholawat, pembacaan sholawat burdah Imam Bushiri, yang mana mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini Allah selalu anugerahkan di hati kita terhadap kecintaan kepada baginda agung yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat dan salam tak lupa dan tak pernah kita tinggalkan untuk kita selalu panjatkan dan puja kepada junjungan alam, pemimpin kita, penghulu kita dan juru selamat kita, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan semainya, dengan menetapnya dan dengan penuhnya cinta kita di hati kepada baginda agung sallallahu alaihi wasallam menjadikan bukti bahwa kita pantas untuk mendapatkan cinta beliau, mendapatkan pandangan khusus dari beliau, sehingga sebagaimana kita berkumpul di sini, baginda juga merestui kita berkumpul bersamanya di yaumil akhir nanti untuk bersama di belakang beliau menuju surgatul firdaus. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, setiap ada kejadian baik di Ponpes At-Taqwa selalu seingat saya selaku moderator dan yang menetap di sini, seingat saya banyak kejadian-kejadian baik yang ada di pesantren ini selalu diawali oleh hujan. Mudah-mudahan hujan yang Allah datangkan untuk pencetusan perkara baik itu menjadi hujan rahmat, hujan cinta dan hujan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita mudah-mudahan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan ini perjuangan yang mudah-mudahan Allah restui, Allah ridhoi dan Allah sukai serta Allah cintai. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kami berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah hadir
masyarakat, orang tua wali, walaupun dalam keadaan kondisi cuaca yang kurang memungkinkan, jalan yang kurang elok untuk dijalani, dan kondisi lingkungan pesantren yang luar biasa berair, tapi tidak menyurutkan hasrat, keinginan, serta kecintaan yang paling penting kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga mau ke sini dan berjuang ke sini untuk bersama-sama mendendangkan dan memuji serta mendengarkan nasihat tentang baginda agung sallallahu alaihi wasallam. Semoga niat dan kegiatan baik yang kita lakukan hari ini dibalas pahala dan mendapatkan pandang khusus dari baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Yang terhormat dan yang kita cintai, yang kita sayangi dan kita muliakan, Al-Mukarram Ustaz Hafidz Rizal LC selaku Mudir Pesantren At-Taqwa Desa Sakean, Kumpe Ulu, Muara Jambi. Kemudian yang kami hormati orang tua kami, Pak Haji Safi'i. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan para jamaah, tamu undangan, dan orang tua wali masyarakat yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk bersama kita membacakan dan melantunkan puji-pujian kepada baginda agung sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para santri yang berbahagia, semoga Allah selalu melembutkan hati kita, semoga Allah selalu memampukan hati kita untuk selalu taat beribadah kepadanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Baiklah, saya berdiri sini, izinkan saya untuk memulai acara selaku moderator atau MC. Adapun kegiatan acara kita pada hari ini sama seperti kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu pembacaan sholawat burdah Imam Bushiri, lalu nanti dia akan dilanjutkan oleh kajian singkat dan tanya jawab bersama Ustadz Hafidz Rizal LC. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan Ummul Al-Quran yang akan dipimpin oleh ayahanda kita Bapak Haji Safi'i. Kepada beliau kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, liridha'illah wa lisafati rasulah wa barakatuh sayyidina Abdul Qadir Jani wa sayyidina Syekh Abdul Hasan Sazi wa al-Habib Ali al-Haddad wa al-Karamatul Awliya wa syuhada wa salihin wa al-hadirin wa al-hadirin. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada hayanda kita Pak Haji Safi'i. Mudah-mudahan dengan pembacaan Ummul Al-Quran tadi, kita semua yang berada di ruangan ini dan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan restu dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dihujani dengan hujan rahmah dan berkah yang sangat-sangat banyak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian dilanjutkan dengan tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Rehan Rajab. Sedikit untuk memberitahu bahwa Ananda Rehan Rajab minggu kemarin berhasil meraih juara 2 musyawarah tilawatul Quran tingkat kecamatan Kumpe Ulu dengan kategori anak-anak. Jadi kita dengarkan lantunan ayat suci yang sama saat Ananda Rehan Rajab lomba kemarin. Kepada Ananda Rehan Rajab kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم
وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Nanda Rehan Rajab. Baiklah, acara selanjutnya yaitu pembacaan sholawat Imam Busiri. Untuk itu setiap jamaah sudah ada yang megang sholawat burdahnya atau bisa di download di aplikasi di Play Store, itu ada juga, bisa di download untuk bisa mengikuti. Baiklah, masih ada. Di belakang. Baiklah, kita lanjutkan acara kita, pembacaan sholawat burdah Imam Busiri yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Ustaz Hafidz Rizal. Untuk itu kami persilahkan dengan beliau secara dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumin alqaw, amma ba'dahu. Marilah hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sama-sama kita membaca salat burdah, Burdatul Madih lil Imam Al-Busiri radhiyallahu anhu, yang dimana ini amalan-amalan orang yang cinta kepada Nabi mesti ngamalin ini ya. Orang yang cinta kepada Nabi mesti senang ngamalin sholawat pujian kepada Rasulullah SAW. Ada sholawatnya, ada zikirnya, ada doanya, ada munajatnya ya. Jadi lengkap di dalam sholawat Burdatul Madih lil Imam Al-Busiri. Ini mari kita niatkan sama-sama dalam ikhtiar usaha kita menanamkan bibit cinta kepada Rasulullah SAW. Seandainya dinilai kecintaan kepada Rasulullah ini, maka tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Ya, tidak akan bisa dinilai dengan apapun. Kita tengok betapa banyak orang ingin menjadi sesosok raja yang memiliki kekayaan, memiliki harta tanpa berseri. Ya. Tengok kerajaan Arab Saudi, kerajaan Brunei, kerajaan Thailand, yang mereka tuh punya kekayaan yang luar biasa. Dan semua orang, awamnya orang akan berpikir, apakah mau memiliki kekayaan? Mesti mau. Walaupun harus melakukan banting tulang seperti ini, pasti kamu akan dapat. Ya, aku akan mencari, saya akan mengusahakan untuk itu. Padahal kecintaan kepada Nabi SAW kalau tertanam di dalam hati, nilainya itu sekalipun dibandingkan dengan ribuan kali lipat kerajaan dunia. Kita katakan kerajaan dunia. Kenapa? Karena kerajaan Arab Saudi hanya seujung kuku dari bumi ini ya. Kerajaan Brunei, kerajaan di Thailand dan Inggris misalnya. Ini hanya bagian kecil dari kerajaan duniawi. Seandainya ribuan kerajaan duniawi dilipat gandakan, apakah akan sama dengan ketika seseorang itu mendapatkan cinta kepada Nabi? Tidak ada apa-apanya. Seujung kuku belum ada apa-apanya. Tidak, bukan level perbandingannya. Sehingga betapa sering kita itu mengusahakan sesuatu yang berat, hanya mencari sesuatu yang sejatinya itu adalah
sesuatu yang nilainya tidak sebesar dengan kita begini, Pak. Menanamkan cinta kepada Nabi, tenang hati. Menanamkan cinta kepada Nabi, kondisi bersih. Menanamkan cinta kepada Nabi, badan gak capek, Pak. Betul gak? Pikiran gak capek, tenang gak? Kita datang karena cinta kepada Nabi butuh disemai, butuh disiram, butuh dipupuk. Coba seandainya kita nggak pernah hadir di majelis-majelis salawat, nggak pernah hadir mendengarkan nasihat, mesti hati itu hampa. Ketika itu berlangsung lama sampai meninggal, maka dikhawatirkan su'ul khotimah. Apalagi dikhawatirkan tidak tertanam di dalam hati cinta kepada Nabi. Maka semakin sering hadir begini, bagian dari ikhtiar usaha kita dalam memperoleh cinta kepada Nabi SAW. Dan pada satu riwayat, saya ingat pada satu hadis bahwa seorang sahabat mengatakan, kunna julusan inda Nabi SAW. Fa'idha Rasulullah SAW akhadha biyadi Umar. Kami sedang duduk bersama kanjeng Nabi, tiba-tiba kanjeng Nabi memegang tangannya Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uhibbuka, saya cinta kepadamu. Aktsaru min kulli syai'in, lebih dari segala hal. Illa min nafsi, tapi tidak lebih dari diriku. Kita ini walaupun tidak ngaku, kita ini cinta kepada diri, Pak. Apa bukti cinta kepada diri? Buktinya kalau ada hal darurat, mesti kita mengedepankan diri kita untuk itu. Ada makanan, sama-sama mau mati. Kita kalau tidak makan mati, kawan sebelah tidak makan, mesti siapa yang duluan makan? Kita. Ada kondisi kehausan, sebelahnya juga kehausan. Ini kalau tidak haus standarnya mati. Siapa yang harus kita dahulukan? Kita. Betul lah. Artinya apa? Walaupun kita tidak pernah mengungkapkan kecintaan kepada diri, tapi itu ada dalam diri kita. Tidak mau diri kita direndahkan, tidak mau diri kita diremehkan. Artinya bentuk dari kecintaan kita kepada diri kita. Sayyidina Umar mengatakan begitu, ya Rasul, segala hal engkau itu aku cintai, tapi kalau masalah urusan itu dengan diri saya belum bisa ya Rasul. Saya masih cinta kepada diri ketimbang dirimu, hai Rasulullah SAW. Lalu kanjeng Nabi SAW mengatakan, la wallahi, wahai Umar, tidak demi Allah wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, sekarang wahai Rasulullah SAW, fa innahul an, ya, sesungguhnya sekarang engkau lebih aku cintai min nafsi, dari diriku. Apa jawaban kanjeng Nabi? Al-an ya Umar, sekarang sudah waktunya Umar. Ulama mengatakan sekarang yang maksud kanjeng Nabi, sekaranglah sempurna imanmu. Jadi syarat daripada kesempurnaan iman adalah saat ketika Nabi dijadikan nomor satu dalam hatinya. Ketika Rasulullah itu paling aula, lebih utama bahkan dari dirinya sendiri. Maka proyek ini, ya, kalau kita ngomong dunia ini, proyek menanamkan cinta ini, Pak, kalau bisa banting tulang mencarinya. Begitu kadang-kadang mau nyari untung duniawi yang sebatas duniawi saja, banting tulang kita cari, betul lah. Maksudnya saya pingin gini loh, ayo kita berpikir cerdas, mana yang harus kita utamakan. Ini ada yang bernilai. Karena semua orang itu, Allah itu, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah itu tidak akan menzalimi. Bahkan sekecil apapun Allah tidak zalim. Kalau hamba itu pengen cinta kepada Nabi, akan diberi. Tapi sebatas mana jihad, sebatas mana kesungguhan dia dalam mencari itu. Lihat di dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang telah berjihad fina, di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada mereka. Subul, bukan sabil tapi subul. Artinya apa? Ini kalimatnya jamak. Maksudnya apa? Allah akan berikan banyak jalan untuk menggapai hidayah. Bagi siapa? Bagi orang yang telah jihad duluan. Jadi kalimatnya walladzina jahadu, orang yang sudah berjihad. Baru Allah kasih jalan. Oh, ini berjihad belum, berusaha belum mencari cinta, berikhtiar belum mencari ridha Allah, kok nak diminta hidayah. Ya, jadi perjuangan ini adalah perjuangan proyek besar, Pak. Apa itu proyek kita? Menggapai cinta Rasulullah SAW. Sampai tertanam di dalam diri kita lebih cinta bahkan dari diri kita sendiri.
Maka utamakan Pak. Mulai kita berusaha bagaimana? Beli kitab-kitab yang ada kaitannya tentang Nabi SAW untuk tumbuh rasa itu. Ya. Sering mendengar nasihat-nasihat yang kaitannya tentang Nabi SAW. Salah satu proyeknya apa? Ikhtiar kita. Nih hadir di majelis begini. Diingatkan tentang Nabi, yang membaca adalah bacaan tentang sholawat burdah, pujian kepada Nabi SAW. Maka ini proyek besar. Lebih besar dari dunia dan seisinya. Lebih besar dari ribuan kerajaan duniawi. Seandainya diberikan kepada kita, maka seandainya cinta itu diberikan, maka engkau telah dapat segalanya. Jadi mari sama-sama kita niatkan hadirnya ini bukan hanya sebatas rutinan bulanan di pondok ini, ya, tapi ini bagian daripada proyek akhirat yang luar biasa, proyek dunia akhirat yang luar biasa. Saya katakan ini proyek dunia akhirat Pak. Kenapa? Karena butuh jihad untuk mendapatkannya, ya, butuh perjuangan untuk mendapatkannya. Mari sama-sama kita baca salat burdah, kita hadiahkan kepada Kanjeng Baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian untuk para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, lalu kepada muassis At-Tariqah Syadziliyah Imam Ali bin Abdullah bin Abdul Jabbar Asy-Syadzili, lalu muridnya Imam Abdul Abbas Al-Mursi, lalu muridnya Sayyidi Ibn Athaillah As-Sakandari, lalu kepada gurunya, guru kami Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumar Al-Hasani, dan kepada mursyid kami Murabbi Ruh Maulana Syekh Yusri Rusdi Al-Hasani, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumi fid daurini amin. Mudah-mudahan nanti di bulan Sya'ban beliau bisa hadir, kita bisa sowan, kita bisa ketemu, ngalap barokah, dan bisa juga menginjakkan kakinya di pondok taqwa. Amin amin ya rabbal alamin. Hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلام مزجت دمعا جورا من مقلة بدم. أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظام. فما لعينك إن كنت تكفوفا همت وما لقلبك إن كنت تستفيق. يهيم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى. لم ترك دمعا على طلال ولا أرقت لذكر الباني والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خيط عبرة وضنا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عدتك حالي لسري بمستدير عن المشاة ولا دائي بمنحسم محطن النصح لكن لست أسمعه. إن المحب عن العذال في صمم. إني تهمت نصيح الشيب في عذل والشيب أبعد في نصح عن التهم. مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمرتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا أعدت من الفعل الجميل غير ضيف ألم برأسي غير محتشم. لو كنت أعلم ما أواقره كتمت سرا بدل منه بالكتم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرى
تجمه الخيل باللجوء فلا ترم بالمعاصي كشر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النائم والنفس كالطفل إن تهمله شبع له بالرضاع وإن تفتمه ينفطم فاصرف هواها وحذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصمي أو يصم راعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنات للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن سم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فربما خمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قديم تلأت من المحارم والزم حمية الندى وخليف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم يستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به لسندي حكمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقام وبدأ ونكسر وهو منصدع كشمر أصحاب كسر غير ملتئم والنار خادنة الأنفاس من أسف عليه والنار سائل عين من سدم وسأساوة أنغضت بحيرتها ورد واردها بالغيث حين ظلم كأن بالنار ما بالماء من بلل حزن وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساتعة والحق يظهر من معنى ومن كلم عم وصم فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم لأن دينهم المعوج لم يقم وبعدما عينوا في علفة شوب منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يكفو إثر منهزم كأنهم هربا أو طلوا أبرهة أو عسكر بالحصى من رحتين نبذا به بعد تسبيح ببطنه ما نبذ المسبح من أشياء ملتقم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغر من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من أرم ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله عن مضاعفة من الدروع وعن عل من الأطم ما سمني الدار ضيما واستجرت به إلا ونلت جبارا منه لم يضم ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم فذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتحم
كما أبرأت واصبا باللمس راحته وأطلقت أريبا من ربقة اللمم وأحيت السنة شبأ دعوته حتى هكت غرة في العصر الدوم بعارض جل أو خلط البطاح بهسب من الجمع أو صيل من العرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دعني قد لداني ما تخشى عواقبه كأنني بما هدي من النعم صلى الله عليه. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبع عاجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلم صلى الله عليه. إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حملي بمنصرم صلى الله عليه. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه. إن لم يكن في معاد آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم صلى الله عليه. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم صلى الله عليه. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكمين فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تغنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكسين لديك واجعل حسابي غير منخرم والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعو الأهوال ينهزم وأذن لصحب صلاتي منك دائمة على النبي بمنهل ومنهل
منسجمين ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من عظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت فالحمد لله في بدء وفي ختم أبيضها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع بأبياتها قد أتى 60 مع 100 فاخفز بها شيخنا يا واسع الكرم أبياتها قد أتى 60 مع 100 فابرك بها بدنا يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا دعاءنا هذه بأسرار سورة الفاتحة. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah atas nikmat pembacaan salat burdah Imam Busiri. Yang mudah-mudahan semua hadirin wal hadirat yang hadir pada kesempatan siang hari ini diberikan barokah dunianya, akhiratnya, diberikan kemudahan dalam ketaatan, diberikan keistiqomahan dalam ibadah, serta dikenalkan adab bersamanya Allah dan bersama Kanjeng Nabi dan bersama seluruh makhluk-makhluknya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kita menjelang waktu zuhur. Ya, ada beberapa hal yang bisa kita lihat di bait yang terakhir. Yang dimana halaman bait 153. Wala yadhiqa Rasulullah jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqim. Dan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak akan hilang, tidak akan sempit saat ketika Al-Karim Allah itu
menunjukkan sifat muntaqim. Apa itu sifat muntaqim? Sifat membalas. Apa itu muntaqim? Sifat Allah itu menunjukkan sisi jalaliyah, sisi keagungan. Sehingga kenapa kita sekarang ini ketika mendengar hadis dari Nabi SAW, kalau kalian tahu seperti yang aku tahu, kalau kalian lihat seperti yang saya lihat, maka kalian akan banyak menangisnya dan akan sedikit tertawanya. Lalu bagaimana dengan ayat-ayat yang mengatakan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu jikalau disebut nama Allah hatinya akan goncang, hatinya akan mengerucut, hatinya akan gemetar. Lalu dengan kondisi yang terjadi saat ini pada diri kita. Dan Rasulullah SAW juga bersabda bahwa seandainya kita lagi sholat, lalu kita tahu betapa agungnya Allah yang sedang kita hadapi, yang sedang kita hadap hati kita dalam sholat, maka kita tidak akan ubah. Tahu tidak akan ubah? Tidak akan ada istilahnya kita itu bakal bergerak ke sana, bergerak ke sini. Saking kita sadar betul betapa agungnya siapa yang kita hadapi. Itu tidak. Anak kecil kenapa kok ketika ketemu orang besar dia biasa main lah di sana. Walaupun itu misalnya ini Sayyidul Qaum, misalnya ini adalah sesosok orang besar, sesosok pejabat besar. Ada anak kecil selalu lari ke sana. Ada makanan, lewat sana. Kenapa? Karena di dalam hatinya tidak mengerti makna keagungan siapa yang ada di hadapannya. Apa yang dirasakan orang beriman begitu, Pak. Ketika dirinya tidak kenal dengan Tuhannya, ketika tidak kenal sama Tuhan, maka yang dia rasakan hampa saja. Ketika sholat tidak ada hal yang diagungkan di dalam hati. Ketika di dalam sholat tidak ada rasa ini berhadap dengan siapa. Dia hanya fokus pada bacaan sholatnya, dia hanya fokus pada gerak-geriknya. Dia lupa sejatinya sholat ini untuk Allah, menghadap Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam bait Burdah ini Imam Busiri mengatakan bahwa Rasulullah itu nanti di akhirat keagungannya itu tidak sirna saat ketika semua nabi sirna. Semua nabi mengatakan uzur. Saya tidak bisa, saya tidak bisa, saya tidak bisa. Pergilah ke sana saya hari ini karena dulu melakukan ini. Kita katakan bahwa saat ketika orang di mahsyar itu nanti bagaimana yang terjadi? Ketika orang sudah ribuan tahun di mahsyar, bosan di mahsyar, pengen lepas dari tempat yang namanya mahsyar. Sampai orang kafir pun tahu bahwa ini akan ke neraka, tapi tidak apa-apa, yang penting tidak di mahsyar. Karena orang ketika sudah di mahsyar itu nanti semua penduduk langit itu turun, Pak. Jin manusia kumpul jadi satu di mahsyar. Penduduk langit pertama turun. Jumlahnya 10 kali lipat dari semua yang ada di langit, penduduk jin dan manusia. Lalu penduduk langit kedua turun sampai penduduk ketujuh. Yang kita tahu besarnya langit ketujuh, langit pertama sama bumi ibaratkan seperti kita membuang cincin di lautan. Maka bumi itu adalah cincin, lautan itu adalah langit pertama dan seterusnya. Langit pertama dan kedua begitu. Kedua, ketiga begitu. 4, kelima sampai ke arsy. Sampai ke langit ketujuh semua makhluk turun sampai dikatakan bahwa nanti ramainya mahsyar itu seperti sudah penuh nih, mahsyar ini sudah padat merayap, tidak muat ke kiri kanan sudah tidak, karena sudah mentok, maka ditumpuk ke atas sampai 1000 tumpukan ke atas makhluk. Kondisi matahari sejengkal. Maka kondisi seperti ini sangat sulit, sangat sulit. Sehingga mereka punya inisiatif untuk datang ke seorang nabi. Mereka punya inisiatif, Allah kasih ilham datang ke Nabi Adam. Ketika di Nabi Adam, Nabi uzur. Saya bukanlah orang yang pantas. Uzur dalam artian saya punya kesalahan. Saya dulu maksiat kepada Allah. Ini bahasanya beliau maksiat kepada Allah. Walaupun hakikatnya kita yakini Nabi itu tidak melakukan maksiat. Karena makan buah khuldi. Pergilah ke Nuh. Pergilah semuanya ke Nuh atas dasar apa? Perintah dari Nabi Adam. Sampai ke Nabi Nuh mengatakan apa? Saya tidak bisa. Saya mendoakan kepada umatku kebinasaan. Sehingga semuanya binasa, tinggal orang yang di kapal. Pergilah ke Ibrahim. Pergi ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ibrahim pun utur, saya tidak bisa. Saya melakukan thalathu kadzabat fil Islam. Saya pernah melakukan 3 kedustaan dalam Islam. Yang pertama saat ketika mengatakan bal fa'alahu kabirhum hadza. Lalu yang kedua ketika beliau mengatakan inni saqim.
saya sakit padahal tidak sakit. Lalu yang ketiga adalah ketika beliau mengatakan bahwa hadhihi ukhti, ngomong ke istrinya ini adalah saudariku padahal istrinya. Walaupun hakikatnya ini bukan satu kedustaan. Ketika beliau mengatakan ini istri, karena Raja Namrud kalau ketemu cewek cantik mesti jadi bini, Pak. Tidak pakai akad lagi, mesti jadi bini. Kalau sudah punya suami, suaminya dibunuh. Kalau belum punya suami langsung dibawa ke istana. Nah ini kalau Nabi Ibrahim membawa istrinya Sarah ini kan begitu cantik luar biasa ini. Tertarik Raja Namrud untuk dijadikan sebagai istri. Ditanya ini siapa ini ketika jalan sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, hadhihi ukhti. Ini saudari. Karena kalau ngomong ini istriku dibunuh Nabi Ibrahim. Ini adalah saudariku. Hakikat Nabi Ibrahim mengatakan ini saudariku seiman. Tidak bohong. Tapi Nabi Ibrahim saat ketika di mahsyar melihat suatu keagungan Allah yang belum pernah Allah tunjukkan sebelumnya. Sehingga saat itu mental itu runtuh. Orang itu ketika merasa besar, merasa pengakuan keakuan, itu saat ketika menganggap yang lain kecil, Pak. Tapi ketika bisa menatap yang lain besar, maka dia akan merasa kecil. Manusia kenapa banyak sombongnya kadang di dunia? Oleh sebab dia tidak kenal sama Tuhannya. Tidak kenal betapa agungnya Tuhan. Nah para nabi sekelasnya para nabi itu yang minder di akhirat. Satu bagian dari kesalahan yang dianggapnya kesalahan di dunia itu sudah bagian dari alasan untuk tidak lagi melihat tentang kemuliaan diri. Walaupun mereka adalah sosok nabi. Semuanya mengatakan, saya tidak bisa. Ya, lalu mengatakan ini sakim ketika Nabi Ibrahim diajak untuk ke ma'bad tempat ibadahnya. Ya, tempat ibadahnya Raja Namrud. Kaumnya ngajak, ayolah Ibrahim ke sana yuk. Kata Ibrahim saat itu belum menunjukkan kenabian. Aduh saya sakit. Sakit apa? Hati saya sakit melihat yang kalian lakukan ini. Ya, lalu yang terakhir bal fa'alau kabirum hadza, yang melakukan yang besar ini. Saat ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala Raja Namrud, semuanya rusak, yang ditinggalkan yang besar ditinggalkan, tidak dihancurkan. Kan banyak nih ratusan, hancur semua yang kecil-kecil, tinggal yang besar. Yang besar dipakein sama Nabi Ibrahim tongkat, palu besar, taruhin situ. Dan mengatakan yang melakukan yang besar ini, jempolnya yang diarahkan. Yang besar ini jempol, bukan yang besar patung. Orang ngiranya yang patung. Maksud Nabi Ibrahim yang besar ini jempol, karena orang megang palu kalau tidak ada jempol tidak bisa, Pak. Bisa megang palu besar, ngancurin patung kalau megangnya cuma ini bisa? Tidak bisa. Dia butuh tangan yang kuat yaitu adanya jempol. Sehingga yang melakukan yang jempol. Orang mengiranya yang melakukan yang besar ini. Maksud Ibrahim yang ini. Sehingga orang itu mengatakan bagaimana mungkin yang besar ini mau melakukan. Nah itu kalian sudah tahu. Kalian sembah sesuatu yang dia tidak bisa berbuat apapun. Ini kan cara mantikinya, kecerdasannya para nabi. Sehingga Nabi Ibrahim mengaku ini satu kesalahan. Bahwa ini salatu kadzabat fil Islam. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Dah pergilah ke Nabi Musa. Pergi ke Nabi Musa, apa yang terjadi? Nabi Musa mengatakan saya membunuh. Tidak bisa cari yang lain. Gara-gara apa? Ketika ada orang Nasrani sama orang Qibti. Orang Qibti sama orang Bani Israel. Mereka lagi, orang Qibti ini dia adalah seseorang pembantunya Fir'aun. Dia adalah sesosok tukang juru masaknya Fir'aun. Ngumpulin kayu bakar. Pas ngumpulin kayu bakar mau balik ke tempat masak, ada ketemu Bani Israel. Tolong bawa kayu bakar ini. Bani Israel ini tidak mau. Ya Bani Israel ini tidak mau. Karena semua orang tuh harus mau nurut. Demi kepentingan Fir'aun. Jadi orang sebenarnya takut. Ketika itu datang Nabi Musa melerai. Lalu kata orang Qibti tersebut, kata Nabi Musa, tidak usah ganggu dia nih Bani Israel ini karena kaumnya. Tidak usah ganggu beliau, tidak usah diganggu. Atau kata Qibti, ya sudah, kalau tidak mau boleh ganggu sekarang saya minta engkau yang membawa ini wahai Musa. Minta bawain kayu bakar. Nabi Musa tidak mau, didorong mati, Pak. Nabi Musa punya kekuatan superhero. Didorong mati. Artinya qatlul khata ya, bukan qatlul am, bukan pembunuhan dengan sengaja. Dalam agama kita sesuatu yang tidak disengaja itu tidak ada nilai dosanya. Orang tidak sengaja makan, lagi puasa Ramadan, makan sebakul kenyang rezeki, tidak batal, tidak dosa juga. Yang melihat kepada aurat
tanpa ada unsur kesengajaan, maka pandangan pertama itu bukanlah satu dosa. Maka setelahnya baru ada dosa. Jadi sejatinya Nabi Musa tidak melakukan dosa. Lalu siapa lagi? Kata Nabi Musa, udahlah, karena melihat keagungan Allah saat itu tetap saja Nabi Musa mengatakan, dah, saya bukan orang yang ini, saya ngurus saya sendiri. Wala yahumuni illa nafsi, saya sekarang ini ngurus penting urusan saya dewek lah. Karena melihat kebesaran Allah saat itu. Lalu kata Nabi Musa, pergilah ke Nabi Isa. Nabi Isa mengatakan apa? Inni u'abbitu min inni wa ummi wa u'abbitu min dunillah. Saya dan ibuku disembah selain Allah. Bukan salahnya Nabi Isa kan? Umatnya menyembah, mengakui bahwa ibunya dan Nabi Isa sebagai Tuhan. Tapi kan bukan kesalahan, tapi karena melihat keagungan Allah saat itu, Nabi Isa yang ma'rifat, yang kenal Tuhan tetap minder dan merasa dirinya tak pantas untuk bisa ngasih syafaat. Ahlil mauqif, seluruh penduduk mahsyar saat itu. Pergilah ke Nabi Muhammad. Sampai ke Nabi Muhammad SAW. Apa kata Kanjeng Nabi SAW? Analaha, sayalah orangnya. Akhirnya minta syafaat kepada Allah SWT. Artinya apa, Pak? Saat ketika mahsyar, apa ilmu yang bisa kita petik daripada ilmunya mahsyar saat ketika orang banyak ketakutan? Karena melihat keagungan Allah yang nanti kita saksikan di mahsyar itu, ya Allah saat ini kita rasakan di dunia, Pak. Tapi kenapa saat itu kok hadir rasa pengagungan hati dalam diri kita? Dan kenapa saat ini kita santai-santai saja? Malah kita tuh masih malu kalau orang lain nengok buruk tentang diri kita, tapi tidak malu saat ketika Allah menilai buruk diri kita. Coba, di mahsyar itu orang tuh ngerti betul tentang itu. Padahal Allah, ya Allah itulah, Allah tunggal dari dulu, sekarang, sampai nanti kapanpun Allah dialah zat yang tunggal. Dialah Allah zat yang tak pernah berubah sifatnya, tak pernah berubah perilaku baiknya, perilaku membalasnya. Jadi masalahnya cuma satu, karena minimnya kurang kita dengan Tuhan, kurangnya kita kenal dengan Tuhan, akhirnya perasaan di dunia banyak orang yang masih bisa tertawa. Tertawa dalam artian apa? Urusan akhirat tidak begitu dia jadikan tujuan utama. Kalau contoh yang sering kita buat itu apa? Orang itu kalau selagi belum ada hal yang lebih besar darinya, mesti dirinya akan selalu merasa. Tapi jikalau dia melihat sesuatu yang besar, maka dia akan merasa dirinya kecil. Saat itu orang kenal dengan Tuhan, makanya tawaduknya luar biasa. Tak ada yang berani ngomong apapun ketika di alam mahsyar. Dan kemuliaan Nabi Muhammad sekali lagi tak berkurang. Saat ketika Nabi semuanya itu ada sesosok yang mulia di dunia, ketika di akhirat mereka, kemuliaan mereka terhalang oleh melihat kebesaran Allah. Tidak berani nak ngomong sama Allah, tidak berani minta syafaat kepada Allah. Lalu Nabi Muhammad SAW yang kemuliaannya tidak berkurang saat ketika Allah tunjukkan sifat muntaqimnya, yang sekarang dominan pada diri, pada zatnya Allah. Apa yang kita rasakan? Sifat Rahman Rahim, Pak. Sangat dominan yang kita rasakan, Rahman Rahim. Makanya orang tuh gini, dia tuh baik juga gak apa-apa lah, dia tuh baik, gampang lah tuh. Malah dijadikan apa? Permainan. Nah, perilaku Allah sama di dunia itu begitu sama kita. Saking baiknya loh, kita maksiat, kita khianat, saat itu juga Allah tetap memberikan kebaikan. Kalau kita tahan gak kayak gitu kira-kira? Betah gak? Di satu sisi saat detik itu kita sedang memberi kebaikan kepada seorang, detik itu juga dia mengkhianati kita. Nah, coba bayangin. Saat ketika orang maksiat, detik itu juga Allah berikan kehidupan kan. Saat dia maksiat, dikasih nafas, diberikan apa lagi? Diberikan nyawa, diberikan apa lagi? Kenikmatan, masih bisa mendengar, melihat. Saat itu juga dia maksiat. Kalau kita betah enggak memberi kebaikan saat ketika orang itu mengkhianati di hadapan kita dan kita tahu persis perbuatannya? Jadi orang yang merasakan kasih sayang Allah begini, makanya banyak yang lalai. Sampai ketika ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim, dalam ayatnya, wahai manusia, apa yang menyebabkan kalian tertipu daya dari Tuhanmu yang maha karim, yang maha pemurah, yang maha baik. Lalu ada ulama yang mengomentari tentang ayat ini.
ketika di akhirat nanti ada orang yang ngomong, ya Rabbi gharrani karamu, ya Tuhanku yang membuat saya terlena itu kebaikanmu. Engkau tuh saking baiknya ya Allah, sehingga kami terlena, sehingga kami tidak sadar, kami lalai pun kami tidak merasa kami ini melakukan satu kesalahan. Nah kita manusia kadang-kadang begitu, ada orang tuh baik, maafin, tidak pernah masalah, malah jadikan kesempatan untuk ngambil kesempatan. Nah kita perilaku sama Allah begitu Pak kadang. Makanya ketika tahu betul tentang kemahabesaran Allah, aduh, gimana kayak Sayyidina Umar ketika beliau jalan di kota Madinah, tiba-tiba ada orang yang membaca ayat Inna adzaba rabbika lawaqi', sungguh azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Gemetar Sayyidina Umar, teping sandak kuat jalan Pak. Nah kita tidak sampai ke makom itu Pak. Apa kurangnya kenal? Masalahnya cuma satu lah, kurangnya kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya kita ini diturunkan ke bumi satu tujuan utama, ma'rifatullah. Awwalud dini ma'rifatullah. Agama, awal agama, ya proyek utama kita dihidupkan di dunia adalah mengenal Allah. Maksudnya ayo kita bangun rasa kita bangun pola pikir kita bahwa tujuan saya Allah, tujuan saya Rasulullah. Coba kita jadikan begitu Pak. Kalau dulu ya sholat ya ibadah yang penting baik, di bawah alam sadar hati paling kecil mengatakan saya ini nih tujuan saya ini belum tercapai, bukan tentang akhirat. Tujuan saya ini nih yang belum tercapai, apa pula itu. Ada orang yang tujuan saya itu pengen jabatan saya naik sampai situ, itulah angan-angan hidup saya. Ada yang begitu, ada yang angan-angan saya begini. Coba sekarang kita rubah. Angan-angan saya sekarang, tujuan puncak saya adalah bagaimana kenal dengan Allah dan cinta kepada Rasulullah. Ini poin luar biasa. Ya gitu rubah. Apakah itu nanti menghalangi kesuksesan dunia? Tidak sama sekali Pak. Justru dengan ketika kenal sama Allah, dia akan menjalani dunia dengan sangat baik. Jadi jangan dikira ketika orang rajin ngaji, kenal hakikat agama, dia nanti terbelakang duniawi, tidak sama sekali. Justru malah akan makin sukses dunianya. Ya, justru akan makin sukses dunianya. Kenapa? Dia akan sering murajaah diri dan tahu diri. Ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan, ya, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatun thayyibah. Siapa yang beramal soleh dalam kondisi beriman, sungguh kami akan hidupkan dia kehidupan yang baik. Maksudnya apa? Kita sibuk dalam perkara duniawi tapi punya hubungan kedekatan dengan Allah, mesti sukses. Nah ini ingat kata-kata dia, kita menjalani apapun proses kehidupan, kalau jauh dari Allah mesti gagal. Walaupun tampak awalnya sukses mesti gagal. Tapi kalau punya hubungan kedekatan dengan Allah, urusan duniawi yang kita pegang mesti sukses. Sukses dalam artian ya dengan ketentuan, nggak mesti sukses dalam bayangan orang. Ya paham ya? Sama gini lah kayak maaf pesantren ini. Yang paling utama nih para asatis yang kedekatan dengan Tuhan itu paling utama Pak. Paling utama. Mungkin ini contoh, bagian dari contoh. Semuanya punya kehidupan, pengen bahagia, sukses di rumah tangga. Yang paling utama memang harus kedekatan kepada Tuhan. Apapun lah itu. Kita di rumah mungkin punya usaha ini, kita sebagai direktur kah, sebagai ketua ini, kepala cabang ini kah misal, atau kerja di sini, pengen sukses. Tengok, ketika dirimu jauh dari Tuhan, mesti ujungnya akan sengsara, pasti Pak. Tapi kalau kita punya kedekatan, menjalin hubungan baik, yang kita pikirkan bagaimana dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan jalan satu kesuksesan dunia. Jadi dekat sama Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan, tidak menghalangi duniamu, justru akan mensukseskan harapan duniamu. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan barokah majelis siang hari ini, Allah berikan barokah ya di dunia dan di akhirat, semuanya yang hadir. Ya, anak cucunya diberikan keberkahan, semua hajat-hajatnya dikabulkan, dan semua asatis di Pondok At-Taqwa Allah teguhkan hatinya, Allah bersihkan jiwanya, dan para santrinya juga menjadi santri yang sebagaimana namanya, santri yang bertakwa. Amin amin ya rabbal, dan jamaah Yusriyah semuanya
yang setia dari dulu ya. Mudah-mudahan Allah berikan berkah dunia akhirat. Semua wali santri yang hadir dan masyarakat sekitar yang alhamdulillah sekarang sudah mulai mendekat dan merapat ke majelis, ke pesantren, mudah-mudahan Allah berikan juga istiqomah. Allah bukakan hatinya dan Allah berikan pintu kebahagiaan sebesar-besarnya di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin 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 ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, telah kita dengarkan. Pertama kita sudah melantunkan puji-pujian kepada baginda dengan pembacaan sholawat Imam Bushiri. Lalu dilanjutkan dengan kajian hikmah dari Ustadz Hafidz Rizal. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mana tahu ada dari para jamaah, orang tua wali murid dan tamu undangan yang hadir di pagi menjelang siang ini yang ingin bertanya tentang sesuatu yang belum paham sekali atau masih menggantung, atau ada sesuatu problematika hidup yang ditanya untuk dicari solusinya bersama. Bisa nanti kita bertanya bersama Ustadz Hafidz Rizal. Mudah-mudahan bisa melapangkan jiwa dan ada solusi yang dapat kita raih pada pagi hari ini. Silakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Agus yang kami hormati, dalam kehidupan sering kita melihat suatu kejanggalan seperti gini, Ustaz. Hidup itu sebetulnya yang kita inginkan adalah hidup yang enak, indah, bukan hanya harta tetapi keluarga yang soleh. Itu yang kita harapkan. Dimana kita sering jumpai juga di luar kisah Nabi Nuh ini ada keluarga Ustadz juga. Ada anaknya yang melenceng dari boleh dibilang ada anaknya yang tidak taat, atau anaknya yang larilah dari kehidupan yang normal. Jadi Ustadz itu merasa kecewa. Padahal dalam kehidupannya itu dia tidak pernah ibaratnya makan yang haram, bekerja yang halal semua, tiap hari beribadah. Tapi ada anaknya yang kita bilang sesat. Bagaimana solusi umpamanya menimpa pada suatu keluarga? Solusi apa Pak Ustadz yang bisa supaya kita anak-anak kita itu tidak ada salah satu atau yang tersesat di dunia ini? Karena kita mengharapkan keluarga kita itu selamat dunia dan akhirat, terutama kita menuju akhir, Pak Ustaz. Itu saja Pak Ustaz. Mohon bicaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kecil, bisa jadi ini ada harapan utama orang tua untuk sesosok anak adalah bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh-solehah, anak yang baik. Itu lumrahnya orang tua begitu. Tidak mungkin ada orang tua yang ingin anaknya itu bejat, itu tidak ada. Sekalipun seandainya orang itu adalah orang bejat sekalipun, maka kalau punya anak pun ingin anaknya soleh, anaknya baik. Itu tabiat, itu fitrah yang dimiliki manusia yang beriman. Lalu apa yang terjadi dengan kisah? Ada orang yang mungkin kita sudah tahu tentang kisah Nabi Nuh, yang anaknya sendiri ada sosok anak yang tidak patuh kepada ayahnya sehingga kufur, dan bahkan ada sosok bagian dari istrinya juga. Nah, dan itu juga terjadi di sekitar kita, kiai, ustadz yang ternyata anaknya juga melenceng. Sekarang yang harus kita pahami tentang dunia ini, Pak,
Ini kita sedang menata sugesti diri, tapi dengan cara yang benar. Sama-samalah kita memperbaiki diri, Pak, ya. Apa itu? Allah itu ciptakan dunia ini untuk letak taklif, letak bagaimana kita itu akan dibebankan beban hukum. Yang beban hukum itu macam-macam. Ya, hukum mukallaf dalam hukum agama, kewajiban seperti sholat dan lain. Ada lagi hukum apa lagi? Bagaimana kita itu diperintahkan untuk bersabar, untuk bisa. Ini bagian dari perintah Allah ini, Pak. Ingat, perintah Allah bukan hanya masalah sholat, puasa, zakat, enggak, Pak. Kalau katakan rukun Islam, iya. Tapi ada juga agama ini kita diperintahkan untuk bersabar, bersyukur, ridho atas ketetapan Allah. Ingat, hidup tuh begitu. Jadi kalau kita makanya orang tuh salah mempola pikir dalam hidupnya, dan dia akan kecewa hidup ini, merasa hidup ini tidak adil, oleh sebab dia sendiri sedari awal salah menilai tentang kehidupan. Terus pokoknya pakailah ilmu agama, beruntunglah orang ini. Standar apa yang dibawa sama Nabi pasti bahagia. Walaupun sekarang belum bahagia, paling tidak ngarah ke arah itu. Yang penting gak tersesat. Kenapa? Karena kalau kita sudah memahami dunia ini harus bahagia, dunia ini adalah tempatnya kita bersenang-senang, maka kita akan stres saat ketika yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Pengen anak ini nurut gitu, nah, itu standar kita. Anaknya nurut, nanti ini jadi kiai, jadi wali, jadi apa gitu ya. Nah, itu seandainya tidak kita dapatkan apa? Marah. Yang tidak akan kita dapatkan apa? Emosi. Yang tidak akan kita dapatkan apa? Yang kita dapatkan apa akhirnya? Akhirnya ada ciri apa? Buruk sangka kepada Allah. Walaupun sebenarnya memang bab itu sebenarnya tadi yang nak saya buka dalam syarah hikam ini ada beberapa penjelasan tentang husnudzon dengan Allah, bagus sekali. Cuma ternyata qadarullah, Allah menggerakkan lisan saya dalam pembahasan yang lain. Ya, qadarullah sudah saya siapin kitab tadi. Sebenarnya tentang masalah ini, Pak. Ya, jadi dengan pola pikir menganggap dunia ini tempatnya ujian. Maka saat terjadi hal-hal yang begitu, dan ingat ujian itu letaknya bukan hanya perihal masalah sakit fisik, demam, pilek, apa enggak, Pak. Ujian itu Allah jadikan bisa melalui anak, bisa melalui istri, bisa melalui orang tua, bisa melalui adik kakak, bisa melalui tetangga, bisa melalui siapapun, bisa melalui pekerjaan, bisa apapun itu adalah ujian. Yang itu semuanya adalah wasilah tangga untuk taqarrub ilallah. Kenapa dia sampai begitu kecewa besar? Karena dia terlalu menggantungkan harap tinggi bahwa anak ini harus jadi seperti yang dia mau, makanya begitu. Ingat Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili punya anak, salah satu anaknya itu peminum khamar. Apa kurangnya Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili? Sesosok wali, muridnya tuh jadi wali-wali besar semua. Murid-muridnya tuh jadi wali-wali besar, jadi imam. Tapi punya anak yang minum khamar, pemabuk, tidak sholat. Nah. Betapa terpukulnya sesosok imam ini. Hah? Muridnya banyak, sekali punya anak, anaknya pemabuk. Hah? Coba bayangin, pukulan besar gak kira-kira seperti ini? Aduh, kalau kita. Tapi karena Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili adalah orang yang terdidik, dia seorang sosok wali, mursyid, muassis Thariqah Syadziliyah. Beliau tidak pernah berputus asa dari Allah. Beliau terus berdoa untuk anaknya. Semasa hidup tidak melihat buah dari doa tersebut. Akan tetapi apa yang terjadi? Ketika wafat, Allah angkat anaknya jadi wali. Di masa hidup tidak nengok, Pak. Di masa hidup tidak nengok. Makanya satu hal buruk yang saat ini kita lihat, sudahlah kita berusaha menata hati untuk berbaik sangka dengan kejadian. Karena buruk sangka dengan kejadian bagian daripada tidak yakinnya kita kepada Allah. Dan yakin itu bagian dari hal yang paling penting dalam masalah iman. Masalah iman. Iman bahwa Allah itu maha baik, iman bahwa Allah itu maha bijaksana, iman bahwa Allah itu maha Rahman Rahim dalam setiap keputusan. Maka berburuk sangka itu mencacati, mencidrai keimanan itu sendiri. Walaupun belum nengok, baik sangka kepada Allah. Makanya
Kalau misalnya kejadiannya seperti itu ya wajar-wajar saja Pak. Tidak ada jaminan ini anaknya Nabi, ini mesti anaknya jadi Nabi. Tidak ada jaminan. Ini anaknya kiai besar, anaknya mesti jadi kiai besar. Tidak ada. Siapa yang ngomong itu ada jaminan? Tidak ada Pak. Secara ilmu tidak begitu, dan secara kenyataan pun tidak begitu. Jadi ya anggap saja itu bagian dari ujian. Anggap saja itu bagian dari ujian. Biasanya Allah itu akan menguji sesuatu yang hati kita itu yang lebih condong. Biasanya diuji di situ Pak. Harapan apa tentang duniawi ini yang besar engkau kaitkan, engkau harapkan, biasanya diuji di sisi itu juga. Cintanya sama anaknya, harap diuji lewat anaknya juga. Cintanya dengan pekerjaan, diuji dari pekerjaannya itu. Jadi apapun itu adalah bentuk dari ujian. Jadi ingat, kalau kita menganggap dunia ini adalah lumbung kebahagiaan, maka kita telah salah dan tersesat dalam memahami dunia. Dan kita sampai kapanpun tidak akan pernah, yang pertama tidak pernah bersyukur, yang kedua tidak akan pernah bahagia mesti. Itu tidak. Kalau memang dunia ini lumbung kebahagiaan, harusnya Nabi yang paling layak bahagia, dihidupkan seperti raja harusnya Nabi itu, yang paling takwa. Tapi nyatanya tidak begitu, paling susah. Nabi itu paling susah, pikirannya paling berat. Mikiri umatnya ini ya dipikiri semuanya. Sampai sebelum meninggal itu Nabi Muhammad itu mikiri umatku. Sampai ketika beliau di akhir-akhir hayat itu, ketika beliau sakit pingsan, lalu Sayyidina Abu Bakar yang jadi imam. Lalu saat ketika beliau sudah jadi imam, beliau berusaha untuk tegak mau sholat. Ketika sholat beliau membuka tabir, beliau melihat umatnya sedang sholat, beliau tersenyum. Seolah ini kesan bahwa ada pesan tersirat bahwa Nabi Muhammad yang Nabi senang ini ketika umatnya ini bertakwa seperti ini, taat seperti ini. Dipikirin Pak, berat beban Nabi SAW. Padahal dia adalah orang yang paling bertakwa, padahal dia adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Nah, jadi pola pikirlah, kembali lagi kepada cara berpikir kita, bahwa dunia ini adalah letaknya memang ujian. Ujian dari mana? Dari mana be? Jadi kawan, karyawan, tetangga, istri, anak, bahkan dari diri kita sendiri. Diri kita sendiri ini ujian bagi ruh kita Pak. Apa? Nafsu kita, malesnya kita, dengan ego kita, ini bagian dari ujian kita semua. Ya, jadi memang dengan cara merubah pola pikir itu bagian dari wasilah. Lalu jangan pernah lepas mendoakan, itu guys Pak. Ya, jangan pernah lepas mendoakan. Doakan terus, karena memang bukan kita yang saya membekas sekali dari nasihat saya itu apa? Bahwa sifat Al-Qahar itu sifat Tuhan. Apa itu Al-Qahar? Al-Qahar itu sifat memaksa. Memaksa itu kalau Allah sudah maksa itu maksa Pak. Mau tidak mau dia akan terpaksa. Itu kalau Allah. Dan pemilik sifat itu hanya Allah. Kita tidak punya sifat itu. Jadi kalau kita memaksakan kehendak atas keinginan kita, kita sedang menyamai sifat rububiyahnya Tuhan. Saya istri itu anaknya tidak ada yang jadi ulama, tapi tengok santri-santrinya, tengok menantunya, luar biasa. Apa? Saya tidak akan memaksakan kehendak anak saya akan jadi seperti apa. Yang penting sedari kecil ajarkan pokok agama, ajarkan kecintaan kepada Nabi, itu pegangan beliau tuh. Pegangan beliau itu apa? Saya hanya menanamkan dalam diri anak saya, kata beliau, pokok agama, fondasi dalam agama. Lalu saya mengajarkan kepada mereka kecintaan kepada Nabi dan kepada Ahlul Baitin Nabi. Nah, sampai sekarang jadi apapun anaknya, tetap anaknya baik-baik, rukun-rukun gitu. Iya, kita ketemu sama anak-anak beliau ketika di Mesir itu. Anak baik-baik, lembut-lembut, rukun-rukun. Karena cara didikannya saya itu begitu, beliau. Tidak mau maksa, kamu harus jadi seperti saya. Beliau tidak begitu. Akhirnya apa? Malah baik. Malah kalau kita memaksa kehendak anak kita ini, malah yang tadinya kata beliau itu baik, lalu setelahnya akan jadi seperti ini. Yang tadinya ini begini Pak, tapi dengan memaksa jadi gini. Hubungan orang tua dan anak jadi terpisah.
Tidak hubungan fisik, hubungan batin terpisah. Paham maksudnya? Fisik ya ketemu terus lah, tapi kadang kan batin ini sudah tidak nyatu, sudah tidak ada keterikatan. Nah gitu. Jadi ya Al-Qahar, sifat itu sifat milik Allah. Kita tidak punya sifat Al-Qahar. Al-Qahar itu apa? Sifat memaksa. Ya. Pokoknya doakan terus itu. Semuanya pasti kita ngarepin. Ya kita punya keturunan, nah harapannya keturunan jadi harapan soleh. Mas Rizky mau ya anak jadi orang soleh. Nah, mau lihat ya kan. Pengen lah semua. Ya kan? Jadi anak soleh, pengen apa? Harapannya tinggi lah. Ketika Allah berikan, maka Allah nak tunjukkan kebaikan. Tapi ketika Allah tidak tunjukkan itu saat itu, maka Allah sedang ingin mengajarkan kepada kita tentang makna kesabaran dan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ya. Makasih Ustaz. Ada lagi bapak-bapak yang dan ibu-ibu, mungkin ibu-ibu yang di bawah mau bertanya, boleh berdiri atau ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya, bapak-bapak yang di beranda bawah. Atau santri barangkali. Oh iya Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa kita memang harusnya berbaik sangka terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kejadian yang beberapa baru ini terjadi di daerah kami adalah tentang kehidupan kita dalam bertetangga. Di sini kan kita selalu berusaha rukun damai dengan tetangga kanan kiri semua. Tetapi pernah kejadian dalam satu tempat, kita tidak terlalu jauh tapi masih sudah beda RT. Ada tetangga kita yang tampaknya jauh betul dengan hubungan masyarakat. Memang kita lihat sampai-sampai tetangga kanan kiri pun tidak bertegur sapa karena kesombongan atau mungkin pandangannya tidak ada memandang tetangga kanan kiri, pokoknya lulu gue lah gitu kan. Dan kejadian kemarin sampai kemudian saya ketahui istrinya meninggal. Istrinya meninggal tadi, akhirnya satu RT nggak ada yang ngelayat, nggak ada yang bertakziah ke rumahnya. Dan ketua RT-nya pun sudah berserah, serah kamu lah mau urus di mana. Dan kebetulan adiknya si yang meninggal ini berdekatan dengan RT saya, dekat rumah, dekat tetangga RT. Akhirnya diserahkan ke RT yang keluarnya tadi. Nah, kamu urus sana, saya nggak mau ngurus di sini warga kami yang meninggal ini. Secara fikirnya gimana Tan? Apakah mereka terjauh dari hukum fardu kifayah tadi karena memang satu RT nggak ada yang ngelayat, tidak ada yang menyulatkan, tidak mau mengurus. Jadi RT yang satunya lagi yang mengurus. Mohon bantuannya Tan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hukum wajib kifayah itu kalau ada siapapun yang melakukan maka terlepas, baik itu keluarga, baik itu bukan keluarga, baik itu orang asing ataupun orang kita sendiri ya, baik itu tetangga, baik itu warga satu RT atau satu kecamatan, selagi masih diurus maka terlepas dari apa? Dari fardu kifayah. Kalau ngomong fikihnya ini Pak ya, kalau kita ngomong fikih sudah lepas, sudah dikubur sekarang. Nah sudah lah, disolatin, nah sudah. Hanya saja terjadi masalah hal yang sangat buruk sekali, yaitu ketika kebencian
kita betul melihat keburukan orang, tapi kita ini bagi pelaku orang yang ingin taqarrub ilallah, dia melihat perilaku buruk itu, yang buruk adalah sifatnya bukan pada orangnya. Maka biasanya kebiasaan kita ini, kalau sudah ada satu keburukan kita cap dia buruk, sampai ketemu orangnya tidak mau. Ini sudah meranah kepada apa? Kebencian kepada zat. Yang Nabi SAW itu melarang untuk itu. Kita tidak suka sama pelaku maksiat, sama perbuatan maksiat, bukan pelakunya. Jadi suatu saat dia berubah saja baik, itu otomatis cinta kita tidak pernah berubah seperti sedia kala gitu. Nah ini orang ini meninggal istrinya dalam keadaan berduka, dalam keadaan dhaif, keadaan lemah perasaan, lemah kondisi. Tidak peduli yang terkenang masa lalunya, yang dulu dia sombong, biarlah rantaklah dia. Makanya kalau secara hukum fikih sudah terlepas beban hukumnya, tapi ada sisi penyakit batin luar biasa yang mengindap satu masyarakat itu, Pak. Makanya orang kalau mulai belajar ditanamkan cinta kepada Nabi, itu biasanya tidak ada kebencian kepada siapapun, walaupun sezalim apapun orang. Tidak ada. Jadi kita tidak senang dengan perbuatan buruk, jangan sampai kerana benci kepada orangnya. Kalau sudah benci ke orang, dia baik pun tetap hal buruk lah yang akan kita kenang, dan kebencian lah yang akan kita tanamkan dalam diri. Dan kalau sudah benci sama umat Nabi Muhammad, padahal dia adalah orang yang sangat dicintai sama Nabi Muhammad, semaksiat apapun umat Nabi Muhammad, tetaplah umat Nabi Muhammad, tetap diharapkan sama Nabi kan. Itu nyakitin Nabi Muhammad itu loh, Pak. Satu kampung loh, tidak ada yang lain. Artinya nyakitin betul hati Nabi. Urusannya ini kan urusan suaminya. Kenapa engkau sampai tidak mau mentakziah istrinya? Waduh, ini menyakitin, menampar hati Nabi Muhammad SAW kan. Jadi yang jelas itu perbuatan yang sangat keji kalau bagi saya. Dan kita jangan sampai lah punya perilaku begitu, ya, tidak suka sama perbuatannya, tapi jangan sampai meranah kepada ranah kebencian kepada zat, kepada orangnya. Nah, jangan sampai. Karena kalau kita nengok boleh lihat hati itu, kalau penuh rasa benci itu, kalau seandainya ada ahlul kasyaf melihatnya itu suatu aroma yang sangat begitu busuk. Kalau di alam, dibawa ke ranah alam hissinya itu, banyak kisah-kisah daripada ulama-ulama dulu yang tertulis di dalam kitab-kitab, mereka bisa melihat dosa-dosa itu. Ya, waliyadzubillah. Ya. Jadi kalau pertanyaan Bapak tadi perihal masalah hukum, selagi sekarang sudah dikubur, sudah ditanam, sudah diapa, maka terbebas kewajiban fardu kifayah. Hanya perilakunya saja yang tidak baik, karena tidak mau mentakziah karena kebencian. Ya, karena kebencian. Loh, kita di kampung ini yang salah juga, Pak. Aku harus bertetangga. Ngapo alasan adalah kaget kalau mati tidak ada yang ngubur. Itu urusan orang yang hidup. Dosa-dosa kamu tidak mau nguburin saya. Urusan saya mati sudah saya ketemu Tuhan. Gitu dah. Kalaupun harus baik sama orang, ingat jalinannya bukan karena takut ada dikubur. Saya tuh ketemu sama orang, kita ini harus rukun tetangga sama orang. Ngapo kaget mati tidak ada yang ngubur. Betul, kita harus rukun tetangga, betul. Tapi niatnya jangan karena itu. Kenapa Nabi perintahkan itu? Nabi harus Nabi SAW itu menganjurkan kepada kita apa? Untuk muslim sama muslim kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Kita ini harus satu tubuh, Pak. Harus jadi satu tubuh, harus merasa seperti yang dia rasa. Harus menginginkan baik seperti yang kita inginkan baik pada diri kita. Harus satu tubuh. Walaupun dia ahli maksiat, harus rangkul, doakan, ajak terus, jangan putus asa. Oh, dia sudah induk kok. Selesai urusannya nanti kalau kita caranya begitu. Tidak ada kesinambungan. Apa kata Syali? Kita ini kalau mau sukses dengan cinta, walaupun butuh sabar. Kita cinta sama orang, tapi di satu sisi dia mengkhianati kita, sabar. Nanti dengan kesabaran akan merubah segalanya. Tapi kalau tidak dengan cinta, selesai. Yang dia benci kita balas kebencian, selesai. Sampai mati akan begitu. Tidak akan adanya kesuksesan dakwah, tidak ada namanya kesuksesan kerukunan,
Tidak ada yang namanya kesuksesan dalam apa? Dalam ukhuwah Islamiyah. Gagal semuanya kalau tidak dibikin pondasi cinta di dalam bermuamalah. Jadi muamalah dengan cinta, maka sukses Pak. Pokoknya kalau dengan cinta itu mesti sukses. Ya, dengan cinta itu sukses segalanya. Dunianya, dakwahnya, akhiratnya semuanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sudah masuk waktu zuhur, sudah tengah hari maksudnya. Ini alhamdulillah ada wakaf ya, dan diniatkan untuk wakaf Jamingan bin Abdul Somad dan almarhum Siwal bin Abdul Somad almarhum. Mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan almarhum Jamingan bin Abdul Somad dan almarhum Siwal bin Abdul Somad Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah jadikan kuburnya taman surga dan tidak Allah jadikan kuburnya sebagai bagian dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Namanya wakaf itu benda Pak ya, namanya wakaf itu benda harus diberikan ke suatu benda. Sebenarnya ya, wakaf, kalau wakaf makanan tidak ada wakaf makanan Pak ya. Yang ada tuh wakaf kendaraan, wakaf apa bangunan, wakaf. Jadi ini insya Allah nanti akan diperuntukkan untuk kepentingan bangunan pondok pesantren At-Taqwa. Dan juga kita tahu pondok kita ini masih merintis Pak. Yang namanya kebutuhan mesti banyak ya. Jadi siapapun jamaah yang punya niat untuk berwakaf, punya niat ingin membagikan sebagian daripada hartanya untuk pembangunan, maka ya sangat terbuka lebar bagi pondok pesantren untuk menerimanya. Kenapa? Karena pembangunan fisik adalah bagian daripada bangunan pesantren. Selain dari SDM gurunya, santrinya, lalu bangunannya. Ya mari kita sama kita doakan untuk almarhum Jamingan bin Abdul Somad Siwal bin Abdullah dengan seperti yang kita harapkan. Amin amin ya rabbal alamin. Li hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shaliha wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.